Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudan Rahman dari Teknik Mesin 21B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aktuator pneumatik dan fluid sim. Nah, aktuator pneumatik adalah sebuah sistem yang menggunakan power tersimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja. Power ini dihasilkan dari berbagai komponen pendukung sistem yang merubahnya menjadi energi gerak mekanik. Dalam sebuah rangkaian sistem kontrol pneumatik ini terdiri dari beberapa proses yang menggambarkan kerja perangkat keras dan aliran sinyal. Proses ini akan membuat sebuah lintasan kontrol yang terdiri dari sebuah sinyal input hingga sinyal output, sehingga sistem ini cukup kompleks untuk menghasilkan suatu kerja pada aktuatornya. Selanjutnya ada pengelompokan dari alur sistem pneumatik ini sendiri. Yang pertama ada energi supply atau catu daya. Di dalamnya ada sebuah reservoir, ada pneumatic reservoir, ada kompresor, lalu ada sebuah pressure regulating valve, dan ada service unit. Selanjutnya ada sinyal input atau elemen masukan. Ada push button direksional, ada control valve, ada roller level valve, ada proximity switch, dan air barrier. Selanjutnya ada sinyal processing atau elemen pengolah. Yang pertama, di dalamnya ada control directional valve, ada shuttle valve, ada dual pressure valve, lalu ada sebuah sequencer. Nah, untuk sinyal selanjutnya ada sinyal output atau elemen kontrol, yaitu directional regulating valve. Nah, lalu yang terakhir adalah sebuah command execution atau elemen kerjanya, yaitu terdiri dari motor, silinder, dan optik. Selanjutnya adalah komponen utama dalam sistem pneumatik ini sendiri. Komponen utamanya terdiri dari sebuah sistem pembangkit udara terkompresi yang di dalamnya ada sebuah kompresor, dryer, dan tangki udara. Yang selanjutnya ada pengolah udaranya, terdiri dari sebuah filter, regulator, dan lubrikan sebagai pelumasnya. Yang ketiga ada sebuah valve atau katup yang berfungsi untuk mengatur tekanan, arah, dan aliran fluidanya. Katup ini juga dibagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama ada pressure regulating valve yang digunakan untuk mengatur besar kecilnya udara yang terkompresi dari udara terkompresi yang keluar dari service unit. Yang kedua ada pressure relief valve. Nah, pressure relief valve ini berfungsi untuk mengatur tekanan maksimum dari sebuah sistem pneumatik ini. Yang terakhir, lalu yang selanjutnya ada sebuah flow control valve. Nah, flow control valve ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya sebuah aliran fluidanya, sehingga dibagi menjadi dua lagi. Ada fixed flow control valve yang tetap tekanannya tidak bisa diubah-ubah, dan adjustable flow control valve yang tekanannya bisa diubah-ubah dengan skrup penyetel. Lalu selanjutnya ada sistem komponen utamanya, yaitu ada sistem perpipaan, sensor, dan transducer. Juga elemen pengendali untuk sistem memonitornya. Nah, sebelum kita membahas fluid sim, tadi ada yang terlewat ya, yaitu aktuator. Aktuatornya ini merubah energi fluida menjadi energi mekanik. Nah, bisa dilihat ada dua contoh aktuatornya ya. Yang pertama ada single acting dan double acting. Nah, untuk single acting ini sendiri hanya memiliki satu aliran fluida untuk pengontrolnya. Bisa dilihat di atas toraknya ya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada double acting aktuator. Double acting ini bisa dilihat di gambarnya dikendalikan oleh dua aliran atau sistem fluidanya. Bisa dilihat di atas kepala torak dan di bawah kepala toraknya. Nah, oke, selanjutnya atau pneumatik sudah tuntas, saya akan membahas tentang fluid sim.
Tapi sebelum membahas fluid sim, saya akan menunjukkan beberapa simbol-simbol dalam sistem pneumatik ini. Yang pertama, ada komponennya yaitu tangki, ada tangki, ada tangki udara, ada kompresor, ada pemisah air. Baik itu digunakan secara manual atau otomatis. Nah, lalu selanjutnya ada dalam rangkaian ini bentuk simbolnya dari komponen shuttle valve dan regulating valve. Lalu ada control valve juga, bisa dilihat gambarnya. Lalu ada juga kerjanya kerja katupnya. Ada contohnya yang ada 3/2 normally close dengan digerakkan secara pneumatik atau secara pegas, bisa dilihat contohnya. Nah, sedangkan fluid sim ini adalah sebuah fluid simulator atau simulasi sistem pneumatik, maupun itu pneumatik mekanik atau secara elektrik. Penggunaannya yaitu dengan menggunakan simbol-simbol yang telah saya tunjukkan tadi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.